Salam fakta dan makna. Merangkai fakta, menguak peristiwa, dan menemukan makna. Pemirsa, konflik Hamas-Israel semakin meluas. Militan Houthi, Hizbullah, dan mungkin Taliban ikut nimbrung. Sementara itu, aksi dukung Palestina Hamas semakin meluas. Update di tanah air, 2 juta orang berkumpul di Monas untuk sebuah aksi bela Palestina pada 5 November kemarin. Bahkan di AS dan negara barat, aksi bela Palestina juga semakin membesar. Sementara itu, Israel tetap bersikukuh untuk tidak mau ada gencatan senjata dengan Hamas. Operasi darat dan serangan rudal semakin membuat Gaza luluh lantak dan korban sipil semakin banyak. Melihat korban yang terus berjatuhan, kita semakin miris dan perang memang selalu memandang ringan dengan nyawa dan menciptakan kenestapaan. Coba kita sejenak menyimak kengerian-kengerian ini dan mencoba mencari akar di balik semua ini. Siapa bohirnya dan dalangnya? Malam ini kembali hadir di edisi Fakta Makna bersama Pak Wanjaya yang mencoba menguak peristiwa ini dan menemukan makna di dalamnya. Selamat malam Pak Wanjaya, apa kabar? Selamat malam, kabar saya baik. Tapi dunia dan Indonesia tidak baik-baik saja, Pak Chandra. Iya, betul ya. Memang tidak baik-baik saja. Dunia sedang bergejolak dan sampai kapan gejolak ini akan berakhir? Kita masih meraba-raba. Apakah ini akan semakin memburuk dan berdampak pada perang yang lebih besar? Kita belum tahu. Bagaimana Anda membacanya? Di edisi kemarin, saya mengatakan tentang Thucydides Trap, di mana dua raksasa geopolitik sedang berlaga berebut kepemimpinan dunia dan konflik dua kekuatan raksasa ini pasti terjadi. Cepat atau lambat pasti terjadi, tinggal menunggu momentum atau ada sebuah kecelakaan sejarah yang membuat perang dunia terjadi. Seperti perang dunia sebelumnya yang penyebabnya seringkali tak terduga dan sepele. Secara gambaran besarnya bahwa benturan ini pasti akan terjadi. Pada 1992, Samuel Huntington telah meramalkan dalam buku Clash of Civilization. Benturan peradaban antara Islam yang didukung oleh Konfusianisme, di sini saya baca komunisme, yang kali ini berubah bentuk menjadi sosialisme yang bercirikan Tiongkok, melawan dunia bebas yang dipimpin oleh AS dan Eropa. Nah, perlu kita ketahui bahwa pasca Perang Dingin dengan AS sebagai pemenangnya, dunia cenderung unipolar. Dengan tatanan yang dipimpin oleh AS, nah, seiring waktu kekuatan komunisme bangkit dipimpin oleh rezim komunis China yang didukung oleh pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang fantastis. Ini membuat iman dunia terhadap tatanan dunia bebas semakin goyah. Nah, sehingga memunculkan fenomena demokrasi backsliding atau kemunduran demokrasi di mana-mana. Nah, bahkan itu juga sedang terjadi di negeri kita, di mana indeks demokrasi kita melorot, jatuh dari full demokrasi menjadi flood demokrasi. Kita harus akui bahwa selama 9 tahun rezim sekarang ini, arus mengarah ke arah China model yang diinisiasi oleh Xi Jinping mulai ditiru di negeri ini. Seperti kita lihat kasusnya mulai dari munculnya produk undang-undang yang tidak selaras dengan ruh konstitusi, seperti revisi Undang-Undang KPK, Undang-Undang Minerba yang pro-oligarki, dan UU Cipta Kerja yang inkonstitusional, yang akhirnya diterbitkan lagi menjadi Perpu. Yang lebih parah lagi, kejadian tentang polemik putusan MK yang menggolkan anak presiden yang belum cukup umur maju dalam kontestasi Pilpres. Baru-baru ini viral puisi Gusmus yang ia ciptakan di era Orde Baru kembali mencuat. Bunyinya seperti ini. Ada sirup rasa jeruk dan durian, ada keripik rasa keju dan ikan, ada republik rasa kerajaan. Maksudnya dinasti. Oke, Pak Wanjaya. Tapi saya mau menggarisbawahi ya bahwa sebetulnya China sekarang dengan
kekuatan ekonominya dengan uangnya sepertinya punya suara ya, sama aja kalau kita tahu ada orang yang berkemampuan gitu ya, suaranya lebih. Dan ternyata China dipandang demikian oleh banyak negara, khususnya negara berkembang. Tapi kalau ekonomi China hancur lebur, saya pikir negara-negara lain juga akan memalingkan muka. Jadi selama ini sepertinya nurut gitu ya, mengikuti China, yaitu mungkin karena uangnya. Nah, China model dalam membangun peradaban dicoba untuk diarus utamakan di dunia, mencoba menentang tatanan dunia bebas yang dipimpin AS. Yang keduanya mempunyai akar kebudayaan, filosofi yang berbeda, dan konsekuensi yang berbeda di masa yang akan datang. Anda mengatakan benturan peradaban, Clash of Civilization, sedang dimulai dengan rezim komunis China sedang memimpinnya dan berusaha meyakinkan semakin banyak negara untuk berada di pihaknya. Apa manifestasinya di permukaan? Silakan Pak Wanjaya. Nah, inilah yang sedang terjadi sekarang, yaitu sebuah gejolak atau turbulensi tiada henti. Serial peristiwa yang menggemparkan yang silih berganti datang tidak lepas dari kerangka Clash of Civilization ini. Seperti mulai dari perang dagang AS-China, pandemi COVID, perang Rusia-Ukraina, dan kini Hamas dan Israel. Dan ini tidak berakhir di sini. Bisa jadi pindah ke Indo-Pasifik yang endingnya adalah Taiwan Strait. Tiongkok mencoba untuk mengakuisisi Taiwan. Memang tatanan dunia baru yang diajukan oleh Xi Jinping itu kelihatan diksinya mirip dengan tatanan dunia lama. Ada perdamaian, ada keadilan, ada perasaan senasib, dan lain-lain. Tapi jangan lupa definisinya berbeda. Misalnya, tentang demokrasi. Beberapa waktu yang lalu rezim komunis China menulis buku putih demokrasi yang menyebutkan bahwa negara satu partai ala PKC ini sebagai bentuk demokrasi yang ideal dan patut ditiru negara lain. Dalam hal lain, rezim ini mencoba juga memberikan definisi ulang dalam tatanan dunia lama, tentunya tidak jauh dengan apa yang dilakukan di negaranya. Dan saya rasa ini adalah bentuk penipuan, bentuk kamuflase, dan jebakan pada dunia agar terjerumus mengorbankan kebebasan yang mana itu bukan diberikan oleh manusia, tapi diberikan oleh Tuhan, yaitu kebebasan yang tidak bisa dicabut. Nah, PKC berusaha membujuk dunia mengikutinya dengan harapan kemajuan ekonomi. Dan apa bayarannya? Mereka harus menyerahkan kebebasannya. Ya, ini penting sekali ya. Jadi PKC ini menggunakan uang, menggunakan kekuatan ekonominya supaya banyak negara itu mengikuti. Salah satunya yang tadi Anda katakan adalah dia mendefinisikan ulang demokrasi ala PKC. Dan bayarannya adalah kebebasan. Bisakah Anda meyakinkan saya dan pemirsa di tanah air bahwa semua gejolak ini, rezim PKC ini sebagai dalang terakhir atau bohir terakhirnya. Sementara yang lain bisa dikatakan sebagai wayangnya, proksinya, bonekanya. Untuk tidak mengatakan sebagai useful idiots-nya. Nah, saya tertarik dengan diksi yang terakhir yang Anda buat tadi. Useful idiot. Dalam kamus gerakan komunis memang useful idiot sangat perlu. Ya. Tak perlu semua orang menjadi atau mendeklar bahwa ia komunis atau bagian dari komunis. Bagi komunis sejati, cukuplah mereka memanfaatkan orang-orang tersebut untuk mewujudkan agenda-agenda komunis. Cukuplah mereka dipinjam tangannya untuk menghabisi musuh-musuh komunis atau mewujudkan agenda-agenda besarnya. Yang kali ini, Xi Jinping mengajukan yang namanya tatanan dunia baru yang dipimpin oleh China Model atau sosialisme berjerikan Tiongkok. Kita lihat ada Belt and Road Initiative, sebuah proyek geopolitik yang dibungkus dengan proyek geoekonomi. Yang banyak kasus, proyek itu ternyata tidak layak dijalankan secara ekonomi, tapi tetap dipaksakan
Karena bagi rezim komunis China, ini sangat berguna untuk agenda geopolitiknya, memengaruhi atau menjebak negara yang lain bergabung. Dan negara-negara yang bergabung itu dikondisikan, terperangkap, dan sulit keluar dari bayang-bayang komunis China. Dan mereka menari dengan genderang yang ia tabuh. Contoh kasusnya adalah ketika terjadi pemenjaraan 1 juta lebih Muslim Uighur dengan kedok pendidikan vokasi, dunia Islam bungkam. Kalau dibandingkan skalanya dengan Palestina, kalah jauh saya rasa. PKT mencoba merebut hati dunia Islam dengan mendukung Palestina untuk solusi 2 negara. Tapi pertanyaannya, apakah komunis China bisa mendadak setulus itu, sebaik itu? Bagaimana jika ia kelak betul-betul menjadi pemimpin dunia? Apakah bisa sebaik itu lagi? Atau akan berakhir seperti Muslim Uighur menjadi korban tangan besi PKC? Ya, ini betul-betul perlu disadari ya untuk rakyat Indonesia juga ya, bahwa PKC itu sangat pandai menipu, berkamuflase. Dia mengatakan menolong, membela Palestina gitu ya, membela Hamas, tetapi pada satu titik sebetulnya dia membinasakan Muslim Uighur di Xinjiang dengan mengerikan. Ya, ini penting ya untuk ditekankan. Oke, artinya Anda juga ingin mengatakan dunia Islam harus hati-hati ya dengan citra kebaikan dan solusi perdamaian yang digagas oleh PKC. Padahal secara real PKC sangat diuntungkan dengan memanasnya Timur Tengah. Perhatian AS terpecah menghadapi 2 front pertempuran, yaitu di Ukraina dan Timur Tengah. Tepat sekali, PKC ingin AS kedodoran dan gagal fokus. Tidak tahu prioritas laga pertempuran mana yang ia harus menangkan lebih dulu. Padahal padang Kurusetra yang utama sebenarnya adalah Taiwan. Nah, Trump sebenarnya tahu bahwa untuk membuat AS tetap menjadi polisi dunia, untuk menjadi great again, ia harus taklukkan PKC. Dan PKC tahu itu. Dan ia menggunakan perang politiknya untuk menggagalkan Trump menjadi POTUS ya. Ada yang mengatakan bahwa Trump mungkin bukan sosok yang baik ya, tapi ia presiden yang baik untuk negaranya. Nah, dari 2 perang Ukraina Rusia dan Hamas Israel yang secara diam-diam PKT mendukungnya dari segi persenjataan dan amunisi, PKC belajar banyak untuk pertempuran selanjutnya di Selat Taiwan. Mungkin ia tidak berhasil mencuri teknologi senjata berpresisi tinggi seperti yang dimiliki Israel, tapi ia bisa membuktikan bahwa Iron Dome itu bisa dilumpuhkan dengan senjata jadul tinggalan Perang Dunia II dengan strategi banjir rudal. Nah, ribuan roket murah membuat sistem Iron Dome kewalahan. Nah, pelajaran ini mungkin akan dipraktekkan ke Taiwan yang mungkin akan meluncurkan ratusan ribu rudal seketika yang bisa melumpuhkan Taiwan yang mempunyai senjata berpresisi tinggi. Ya, jadi perlu diperhatikan ya bahwa memang PKC banyak mendapatkan keuntungan dengan perang Israel-Hamas ini ya. PKC menggunakan proksi-proksinya untuk mengukur kekuatan dan kelemahan lawan. Pak Wanjaya, dari fenomena yang terjadi, clash of civilization ini, apa kiranya yang bisa kita pelajari? Mungkin kemunculan rezim komunis yang ingin mengalahkan sang petana geopolitik itu sekilas bisa ditumpangi atau diambil sebuah kesempatan atau momentum bagi suatu negara untuk mewujudkan cita nasionalnya seperti bangsa Palestina yang ingin merdeka, atau ingin melampiaskan sebuah dendam kesumat yang tak kunjung bisa dilampiaskan. Tapi perlu diwaspadai bahwa PKC punya aturan sendiri ketika memimpin dunia. Yang salah satunya, ia mengharuskan untuk membayar atau menyerahkan harta yang paling berharga sebagai manusia, yaitu kebebasan. Nah, maksud hati ingin lari dari mulut buaya, tapi malah masuk dalam mulut naga.
Baik, ini yang perlu menjadi perhatian kembali bersama ya. Mungkin di Indonesia saat ini terlihat ya, banyak sekali yang memuja-muja PKC ya dengan kemajuan ekonominya. Tapi di satu sisi mencaci Amerika dan sepertinya bangga bahwa PKC saat ini sudah memimpin dunia. Tetapi ada yang barusan Anda tegaskan kembali ya. Ada bayaran dan bayarannya adalah kebebasan. Maksud hati ingin lari dari mulut buaya, dalam hal ini adalah Amerika, tapi malah masuk dalam mulut naga. Terima kasih Pak Wanjaya untuk edisi Fakta dan Makna kali ini. Dan jumpa lagi di edisi berikutnya yang juga tidak kalah menarik. Jangan lupa like, share, dan tulis komen Anda. Terima kasih. Salam Fakta Makna. Salam.